Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Esy Syahrani, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini, saya akan membahas mengenai dasar manajemen public relation. Adapun poin pembahasan pada materi kali ini yang pertama, pengertian manajemen public relation, yang kedua, sejarah manajemen public relation, dan yang ketiga, model manajemen public relation. Langsung saja kita ke videonya. Pengertian manajemen public relation. Nah, manajemen itu sendiri merupakan suatu proses perencanaan atau pengorganisasian pada kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tentu dalam sebuah perusahaan atau instansi maupun organisasi sangat membutuhkan yang namanya manajemen agar sistem pelaksanaan kerja berjalan dengan baik dan sistematis. Public relation itu sendiri merupakan proses komunikasi yang tentu diperlukan perusahaan atau organisasi dalam menjalin interaksi dengan masyarakat atau publik. Tentu membutuhkan kegiatan manajemen ini. Adapun aktivitas yang dijalankan public relation seperti membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan publik sebagai pengirim pesan serta menciptakan citra positif perusahaan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, maka seorang public relation harus mengetahui siapa yang akan menjadi stakeholder, sasaran atau publik, serta melakukan beberapa perencanaan agar tidak salah tindakan. Oleh karena itu, manajemen difungsikan pada aktivitas public relation. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, manajemen public relation merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relation. Adapun proses manajemen public relation diantaranya penelitian atau identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan atau aksi nyata, dan evaluasi. Dengan mengikuti seluruh proses manajemen secara sistematis, maka ada peluang keberhasilan dalam menjalankan aktivitas PR. Setelah mengetahui siapa yang akan menjadi stakeholder dari perusahaan atau organisasi tersebut, seorang PR akan tahu perencanaan apa yang cocok dengan stakeholder tersebut yang kemudian akan diimplementasikan secara langsung. Adanya manajemen public relation ini tentu diharapkan kinerja public relation bisa berjalan secara sistematis agar mencapai hasil yang baik dan efisien. Selanjutnya, sejarah manajemen humas. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, berkembang pula pada segi public relation atau humas yang sampai saat ini memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Sejarah awal mula manajemen humas yaitu ketika menghadapi puncak krisis pada tahun 1906 yang saat itu terjadi aksi mogok kerja pada buruh di industri pertambangan batubara di Amerika Serikat yang berakibat terancam mengalami kelumpuhan produksi. Nah, pada saat itu muncul E.V. Leadbetter-Lee, seorang jurnalis yang memunculkan dirinya sebagai tokoh humas untuk pertama kalinya dan merekomendasikan manajemen humas sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di industri batubara tersebut. Beberapa usulan yang diusulkan E.V. Leadbetter-Lee menjadi inovasi besar. E.V. Leadbetter-Lee memberikan beberapa usulan yang kemudian menjadi inovasi besar dalam peran PR atau humas untuk mengatasi masalah tersebut. E.V. Leadbetter-Lee memberikan beberapa usulan yang kemudian menjadi inovasi besar dalam peran PR atau humas untuk mengatasi masalah pada perusahaan tersebut. Adapun beberapa usulannya diantaranya menciptakan manajemen humas untuk mengatur perkembangan informasi secara terbuka, serta manajemen humas harus bersifat informasi terbuka terhadap masyarakat, para pekerja, maupun pers. Pembahasan terakhir yaitu model manajemen public relation. Berdasarkan kajian sejarah public relation, terdapat 4 model dasar public relation yang telah diidentifikasi oleh para ahli. Model-model tersebut menjelaskan adanya perbedaan bentuk komunikasi antara organisasi dengan pemegang kepentingan.
Model-model tersebut diantaranya model publisitas atau agen pers. Model ini digunakan untuk mempengaruhi publik untuk memiliki kesan yang sama dengan organisasi dan praktisi PR berperan sebagai jurnalis intern. Selanjutnya, model informasi publik. Model ini digunakan untuk mendistribusi informasi tentang perusahaan atau organisasi dengan menggunakan press release ataupun cara yang bersifat teknik komunikasi lainnya. Selanjutnya, model asimetris dua arah. Model ini digunakan untuk mempengaruhi publik untuk memiliki kesan yang sama dengan perusahaan atau organisasi, namun tidak memerlukan penelitian untuk mendapat apa yang dirasakan publik. Yang terakhir, model simetris dua arah. Menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi dengan publik untuk memecahkan masalah lalu mempromosikan pengertian bersama serta rasa hormat antar organisasi dengan publiknya, baik itu internal maupun eksternal. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai dasar manajemen public relation. Bisa dipahami bahwa manajemen public relation itu merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen pada kegiatan aktivitas PR. Yang dimana dengan adanya manajemen public relation ini seperti penelitian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi, diharapkan kinerja seorang praktisi PR bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Dan perwujudan dari fungsi seorang praktisi PR bisa terwujud dengan baik dan sesuai harapan perusahaan maupun organisasi. Seorang praktisi PR tentu harus mengenali stakeholder atau publik yang akan dihadapi nantinya. Dengan adanya manajemen public relation ini, tentu seorang praktisi PR akan menyusun secara sistematis apa-apa saja yang mereka harus perlu lakukan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk berhadapan dengan publik, didukung juga dengan model-model manajemen public relation yang ada. Sekian dari video kali ini membahas mengenai dasar manajemen public relation. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.